Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sungguh bahagia pada hari ini kita masih merasakan suasana Natal yang begitu indah bersama dengan keluarga. Dan pada hari ini kita masuk dalam minggu sesudah Natal dengan tema Sukaria menyambut Sang Penebus. Mari kita sebelum masuk dalam ibadah, kita masuk dalam saat hening. Kami persilakan. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema Sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi
yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria, oh Tuhanku Yesus. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Demikian juga tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian juga dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang menerima kasih karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Kami datang kepada Engkau ya Bapa pada saat ini. Betapa kami hina di hadapan-Mu ya Bapa atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, di mana kami sering egois, lebih sering mencintai diri sendiri daripada kami memperhatikan sama kami. Terlebih kami juga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, kekuatan kami, dan akal budi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Zakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilahkan untuk saling bernamaste dengan berucap salam damai. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum menerima firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini. Kami bersyukur di akhir tahun ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini akan diambilkan dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan,
semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Khotbah pada saat ini mengambil tema Sukaria menyambut Sang Penebus. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. Banyak hal yang sudah kita lewati selama tahun 2020 ini. Dan tentunya yang terberat adalah tahun 2020 ini kita harus mengalami masa pandemi COVID-19. Kejadian yang luar biasa, tidak mudah, dan berpengaruh pada semua sendi-sendi kehidupan kita. Tidak hanya banyaknya kasus COVID-19, bahkan juga angka kematiannya yang cukup tinggi, tapi ternyata pandemi ini juga berdampak pada sisi sosial dan ekonomi di seluruh dunia.
Banyak saudara-saudara kita yang di PHK, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencaharian. Pandemi COVID-19 saat ini belum berakhir. Kami kebetulan bertugas di rumah sakit, masih merawat banyak pasien positif COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini trennya juga semakin meningkat terus. Hasil swab positif semakin banyak, pasien dengan keluhan panas, batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, dan yang paling sering ditemukan sekarang adalah tidak bisa membau dan tidak bisa merasakan. Ini semua menjadi gejala-gejala yang sering ditemukan pada pasien-pasien COVID-19. Dan apabila ada pasien COVID-19 yang harus dirawat di rumah sakit, maka pasien tersebut akan ditempatkan di ruangan khusus, yaitu ruang isolasi, yang terpisah dengan ruang biasa. Dokter atau perawat bila akan masuk ke kamar isolasi ini harus memakai APD atau alat pelindung diri level 3 yang seluruh tubuhnya tertutup rapat. Dan selama di ruang isolasi, jelas pasien merasa jenuh dan bosan. Karena perawatan COVID rata-rata membutuhkan 2-4 minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membayangkan ya, kalau selama itu harus berada di ruang perawatan sendirian, tentunya memang sesuatu yang tidak mudah. Tapi memang itu satu-satunya jalan yang harus dilewati untuk mencapai kesembuhan. Dan ketika pasien sudah negatif hasil swabnya, sudah dinyatakan sembuh, maka waktu pulang dan keluar dari rumah sakit, si pasien luar biasa senangnya. Wajahnya bersukaria karena akan kembali ke rumah, memasuki kehidupannya yang baru. Bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita bertanya, apakah kita juga akan memasuki tahun baru 2021 ini juga dengan sukaria seperti pasien COVID yang sembuh dan sukaria akan pulang ke rumah? Dari bacaan firman Tuhan tadi, Lukas 2 ayat 22 sampai 40, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu." Ada juga kebetulan di situ seorang nabi perempuan namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Pada saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah. Hana berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu
bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kehadiran Yesus Kristus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi Simeon dan bagi Hana yang sangat menantikannya. Simeon merasa sangat bahagia. Pada saat itu juga dia merasa sudah siap untuk menghadap Tuhan, karena dia sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan atas umatnya. Ibu Hana juga demikian. Dia bahagia menyambut Yesus dan bersaksi tentang dia kepada orang banyak. Itulah orang-orang yang sungguh menantikan Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus membuat mereka bahagia. Demikian juga kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita saat ini. Dia pasti akan membahagiakan hidup kita, karena Dia adalah Sang Juru Selamat dan Sang Penebus dosa kita. Dia melepaskan kita dari ketakutan. Dia melepaskan kita dari kekhawatiran. Dia mendampingi dan memberikan pengharapan tatkala kita mengalami permasalahan. Dia memberi kekuatan agar kita bisa menghadapi dan mengatasi segala permasalahan dan pergumulan dalam hidup kita. Seperti Simeon, hidup kita pasti akan menjadi damai. Dan kita juga akan dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus seperti Ibu Hana. Peristiwa ketika Yesus diserahkan ini memberikan pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah taat kepada Allah dalam keseharian kita? Mungkin kita bisa berkaca dengan diri kita sendiri. Apa kita sudah bertanggung jawab dengan semua yang semestinya kita lakukan? Pasti ada kebiasaan baik yang sudah berhasil kita lakukan dan kita tumbuhkan di tahun 2020 ini. Tetapi mungkin masih ada sikap atau perilaku kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan banyak alasan, kita bisa saja memberi alasan kepada Tuhan. Tetapi kita harus belajar dari Simeon dan Hana bahwa menanti-nantikan juru selamat dengan memperjuangkan semua yang baik tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Mereka menerima kehadiran Mesias dalam hidup juga harus diwujudkan dengan perubahan pola pikir, gaya hidup, dan lainnya demi terlaksananya kehendak Allah. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita tidak cukup kalau hanya kita terima sebagai kesukacitaan rohani secara pribadi, tetapi juga harus diikuti dengan tunduk pada kehendak Allah. Apapun kehendak Allah yang harus kita hadapi, kita bisa menghadapinya dengan sukacita, dengan ucapan syukur seperti Simeon dan Hana, karena telah yakin bahwa Allah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita semua merasakan sepanjang tahun 2020 ini merupakan tahun yang cukup berat bagi kita semua. Tahun yang menjadi keprihatinan kita. Karena di tengah pandemi COVID-19 yang cukup menyulitkan dan cukup mengkhawatirkan ini, kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi apakah kemudian kita harus menyerah, harus putus asa, dan kehilangan pengharapan kita? Tidak. Kita harus kembali mengingat bahwa kita punya Sang Juru Selamat sejati. Kuasanya melebihi apapun di dunia ini. Kita harus percaya dan yakin bahwa Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, telah menebus dosa kita.
dan akan memberikan keselamatan pada kita saat ini, esok, dan sepanjang masa. Mari kita bersiap meninggalkan tahun 2020 ini dengan penuh ucap syukur, dan mari kita sambut tahun 2021 dengan penuh sukaria bersama Sang Penebus sejati. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk masuk saat hening. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang penuh kuasa, Allah yang selalu melimpahkan kasih karunia dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau perkenankan kami untuk bersujud di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami juga telah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi pegangan dalam hidup kami serta menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, karena di sepanjang tahun 2020 ini, di tengah keprihatinan karena pandemi COVID-19 ini, Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Engkau juga selalu hadir menolong kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga di GKJ Karanganyar, berkati keluarga-keluarga kami, agar kami senantiasa memperoleh damai sejahtera di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap berpengharapan dan hanya bersandar pada kuasa dan tuntunan-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaat, memberkati Bapak Pendeta kami beserta keluarga, para majelis beserta keluarga, semua komisi dan semua pelayan Tuhan di gereja. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Jamah mereka semua ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta, kiranya Tuhan selalu memberkati semua pemimpin kami, dari jajaran tertinggi sampai yang terendah. Dan berikanlah pada para pemimpin kami kebijaksanaan, agar setiap keputusan yang diambil semua untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan sudah mengetahui setiap pergumulan hidup kami, dan Tuhan akan selalu hadir menolong setiap langkah kami. Semua doa permohonan kami ini kami landaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami.
Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberikan persembahan, kita menyanyikan tabuh gendang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala sesuatu adalah datangnya dari Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu juga. Dan pada saat ini ya Bapa, jika kami menghitung-hitung segala apa yang ada pada kami, bahwa semuanya itu memang datangnya dari Engkau. Seluruh kehidupan kami oleh karena kemurahan-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami saat ini rindu untuk bisa mengasihi Engkau. Dengan milik kami, dengan harta kami ingin memberikannya kepada Engkau ya Tuhan. Tetapi kami sadari bahwa apa yang kami berikan ini sangat kecil dan tidak berarti sama sekali dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan Engkau sucikan. Demikian juga ajarkanlah kepada kami untuk memberikan persembahan, yaitu seluruh hidup kami kepada Engkau. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu dan yang sempurna. Itulah permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau sucikan persembahan kami dan bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara kami yang mengelolanya, kiranya Tuhan juga Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Amin. Janji Allah telah genap, Sang Penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia.
Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan, dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.